Pria cenayang yang memproklamirkan diri ini benar-benar melakukan aksi cenayang di kantor polisi. Pertama dia pura-pura pingsan. Kemudian beritahu polisi wanita kulit hitam itu, neneknya yang sudah meninggal dengan sangat damai, jangan menghabiskan uang untuk dukun yang tidak tahu apa-apa. Kemudian dia mengangkat tangannya lagi di depan kedua polisi itu. Saya tahu kalian telah tidur bersama, kalimat ini membuat satu pria dan satu wanita tidak bisa bergerak. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada polisi lain, berkata, kapan pernikahan akan berlangsung? Polisi itu terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu itu. Rupanya, semua urusan mereka dilihat oleh mata paranormal ini. Ayo, itu sudah cukup. Siapa yang akan percaya ini? Paranormal mulai menunjukkan bakatnya lagi, jika Anda tidak percaya, pergi ke loker kedua, bukti penjahat ada di sepatu kiri. Saya akan kembali dalam 3 menit, bawa borgol ke sini. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan bukti di dalam sepatu. Apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan mistis ini? Semuanya harus dikatakan dari 1 hari yang lalu. Karakter utama pria, Rod, memainkan permainan dengan karakter utama wanita. Dari detail kecil sutradara TV yang diwawancarai, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa orang itu adalah pencurinya. Karena memberikan petunjuk, dia akan menerima hadiah, sehingga hari itu Rod pergi ke kantor polisi. Orang pertama yang dia hubungi adalah polisi wanita kulit hitam. Berdasarkan aksesorisnya dan isi percakapannya, tidak sulit untuk menebak bahwa apa yang dia katakan adalah semua tentang keajaiban, apalagi dia terus berbicara tentang neneknya yang sudah meninggal. Pria di depannya adalah penjahat yang menyembunyikan barang bukti di sepatu yang kemudian disebutkan Rod. Karena Rod lah yang mengingatkannya bahwa bukti kejahatan ada di lengan bajunya, hanya si idiot itu yang membiarkan bukti itu jatuh ke sepatunya. Dia sangat ingin membantu. Pada saat yang sama, pria di depannya sedang menghitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, tampaknya sedang berlatih tarian pernikahan. Tapi satu-satunya tujuan Rod adalah untuk mendapatkan hadiah. Tapi dia dianggap oleh polisi sebagai kaki tangannya. Karena petunjuk yang dia berikan, semuanya mirip dengan tempat kejadian. Polisi itu mengira tidak ada yang melihat, diam-diam menyentuh rambut polisi wanita itu. Jadi Rod menebak bahwa keduanya bukan suami istri tetapi pasti tidur bersama. Apalagi polisi ini sejak awal jelas-jelas mengidentifikasi dia sebagai kaki tangan, ingin mengunci dia di ruang tahanan, sehingga Rod memiliki penyamaran yang spektakuler untuk menipu polisi. Tindakannya menarik perhatian polisi, mereka juga ingin meminta Rod untuk membantu menyelidiki sebuah kasus. Jika Anda menyukai film ini, jangan lupa untuk like dan terus menonton bersama saya. Ketika Anda masih muda, apakah ayah Anda seketat ini? Jika ingin makan kue, harus membidik dan menjawab serangkaian pertanyaan. Misalnya, kata mana di atas yang gelap, atau apa nama di kartu nama yang dipakai pengelola. Semuanya dengan lancar dikatakan oleh anak itu dari awal hingga akhir. Tetapi pertanyaan yang paling sulit, sang ayah meminta anak itu untuk menjawab berapa banyak topi yang ada di toko. Anak itu berpikir dalam hati, bukankah ini sangat sulit? Namun, untuk bisa memakan kue itu, anak ini tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengingat dan menyebutkan bentuk topi dan ciri-ciri orang yang memakai topi itu. Ayahnya adalah seorang polisi yang berpikir dia bisa melatih anaknya menjadi polisi yang hebat. Tapi dia benar-benar tidak percaya bahwa, setelah dewasa, Rod akan mengkritik pekerjaan polisi karena menghasilkan sedikit uang, jadi dia menolak menjadi petugas polisi. Sejak itu, hubungan mereka menjadi sangat kaku. Sampai kepala departemen kepolisian memanggil Rod untuk membantu menyelidiki kasus ini, hanya kerja 1 hari untuk mendapatkan bayaran $1.200. Ini membuat dia berpikir ingin membuka kantor agen detektif, selama dia bisa menyelesaikan kasus yang ditugaskan oleh direktur, dewa keberuntungan pasti akan mengetuk pintu. Hal pertama yang dilakukan Rod adalah mencari teman bermain dari kecil hingga dewasa. Hill, aku punya pekerjaan untukmu. Aku sudah punya pekerjaan. Mereka membayarmu untuk bermain game. Bagaimana kamu tahu? Ayo, apa itu jika itu bukan permainan? Namun, harus mengulangi bahwa Rod itu sangat menyedihkan. Keduanya pertama pergi ke ruang akupuntur, Hill mengatakan ada banyak gadis cantik di ruang akupuntur, mudah untuk menemukan pacar, yang akan mengira bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, Rod telah melarikan diri. Tidak lama kemudian, Rod berlari dan memberitahu Hill bahwa dia mengemudi, dia bisa pergi bekerja dengan bebas cari cewek. Dia bilang dia pergi bekerja dengan Rod sekitar 20 kali, sangat tidak bisa diandalkan. Tetapi pada akhirnya, dengan mengandalkan lidahnya yang panjangnya kurang dari 3 inci, dia masih membujuk Hill untuk berhenti dari pekerjaannya dan berpura-pura menjadi paranormal bersama. Kasusnya seperti ini.
6 hari yang lalu, pewaris tunggal dari sebuah perusahaan besar sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di taman, ketika tiba-tiba seseorang memaksanya untuk duduk di dalam mobil. Sejak saat itu orang maupun anjing tidak terlihat lagi. Rod pergi ke rumahnya. Pertama dia pergi ke pemilik perusahaan dan mulai berbicara omong kosong. Apa yang dulu sangat jelek, sekarang dari itik jelek menjadi angsa. Lalu apalagi hanya dengan begitu, akan tahu siapa yang cantik. Kata-kata ini membuat Hill sangat tegamak. Dia hanya bisa mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar-debar. Kata-kata ini sayangnya terdengar oleh gadis Anna. Rod yang berwajah tebal bahkan berani mendekatinya dan bertanya apakah Anna sudah punya kekasih. Tidak lama kemudian, sutradara benar-benar berpikir bahwa Rod memiliki kekuatan telepati, dan mengatur baginya seorang juru gambar. Tanpa disadari, Rod yang berwajah tebal mengubah pacar Anna menjadi penculik. Untungnya Hill bereaksi cepat dan langsung menyembunyikan foto tersebut. Setelah beberapa saat menjelaskan, baru bisa menutupi masalah ini. Pria ini mengaku sebagai paranormal. Dia hanya mengobrak-abrik tong sampah orang lain dan berjalan di dalam rumah untuk menemukan penculiknya. Dia dan temannya menganalisis, pewaris korporasi selalu mandiri, tidak diberi uang oleh ayahnya, jadi dia dan orang tak dikenal merencanakan penculikan ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengelabui ayah tua untuk mendapatkan uang. Tetapi 2 orang ribuan kali tidak menyangka bahwa penyelidikan ini juga mengancam hidup mereka sendiri. Sangat cepat, Rod mengikuti petunjuk untuk menemukan kaki tangan yang tersisa di sebuah rumah di pinggiran kota. Melalui teleskop, mereka memang melihat anjing peliharaan kesayangan dari pewaris perusahaan. Anjingnya ada di sini, jadi pemiliknya mungkin juga ada di sini. Kemudian keduanya pergi ke 2 inspektur polisi yang telah membuat janji, mengatakan bahwa mereka telah menemukan penjahat melalui telepati. Tentu saja Rod tidak memberitahu mereka, penculik dan orang diculik adalah orang yang sama. Dia juga menggunakan identitasnya sebagai paranormal untuk berpura-pura berspekulasi. Ketika inspektur polisi melihat anjing itu, Rod bahkan pura-pura terkejut. Setelah itu, inspektur memanggil tim penyelamat untuk membantu. Seekor anjing mengibaskan ekornya berlari ke arah Rod. Hill mengatakan anjing ini tampaknya memiliki noda darah. Tapi Rod bilang ini bukan noda darah tapi makanan anjing premium. Tetapi ketika dia masuk, semuanya berbeda. Ada 2 tubuh di dalamnya, yang jelas berbeda dari penilaian dia. Jika penculikan yang dilaporkan sendiri, mengapa mati di sini? Jelas kasus ini ada yang tidak beres. Tidak peduli apa, Rod masih menerima pembayaran pertama. Pihak kepolisian juga mengidentifikasi kasus tersebut sebagai penculik pembunuhan ahli waris, kemudian bunuh diri. Tapi Rod tidak berpikir begitu. Karena mereka belum menerima uang, mereka tidak bisa bertarung satu sama lain. Tetapi sutradara tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Rod, dan segera mengusirnya keluar. Tidak lama setelah keluar, Rod menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ayah korban tampaknya telah melukai tangannya, tetapi dia bukan seorang polisi, dan dengan cepat ditendang oleh orang lain. Untuk menyelesaikan kasus ini, Rod hanya bisa pergi ke ayahnya dan meminta bantuannya. Tapi ayah yang paling dibenci adalah psikiater dan detektif swasta. Tanpa ragu, Rod di nomor 2. Saat Rod memberitahu ayahnya hal-hal yang mencurigakan tentang kasus itu, ayah mulai bermain-main dengannya seperti ketika dia masih kecil. Tutup matamu. Ada berapa topi di ruangan ini? Oke. Pria yang duduk sendirian di sisi lain memakai topi dengan rambut di kepalanya, anak laki-laki lainnya memakai topi plastik, 2 pengemudi di sudut lain, 1 memakai topi perusahaan beton, yang lain memakai topi untuk promosi perusahaan. Wanita itu mengenakan topi, dengan kuncir kudanya menggantung ke bawah, dan pelayan itu mengenakan topi toko. Total ada 6 topi. Tidak benar, ada 7 di sini. Yang, sebelum kamu menutup mata, koboi itu keluar. Ayolah, aku benar. Pada akhirnya, ayah yang hanya mengatakan 1 kalimat harus mempercayai intuisinya dan kemudian pergi. Kasus penculik dan orang yang diculik bertindak sendiri menjadi kasus 2 orang mati secara bersamaan. Lagi pula, apakah karena si penculik tidak sengaja bunuh diri, atau apakah pembunuhnya adalah orang lain? Pada saat yang sama, saudara perempuan yang merupakan tersangka terbesar memegang paket uang yang mencurigakan dan bertemu dengan orang lain. Tentu saja, setelah kematian adiknya, semua harta benda akan jatuh ke tangan dia. Untuk menyelidiki kebenarannya, Rod mengambil kembali bungkusan uang itu karena kebenarannya tidak seperti yang dia harapkan. Di dalam tas itu bukan uang tetapi ada sedikit pakaian. Ini benar-benar memalukan bagi orang lain. Kemudian mereka masih tidak menyerah, mengambil tas itu kembali. Melalui perhitungan, tas ini dapat menampung sekitar $5 juta. Rod kemudian pergi ke petugas polisi wanita yang saleh.
Dari busur yang dia ambil darinya, penculik itu terlihat 2 kali oleh seorang lelaki tua, dan sekali dengan pemilik toko. Rod baru melihat busur dan tahu itu busur palsu. Kemudian dia menembakkan tembakan senjata, masing-masing peluru berada di samping di sebelah peluru polisi wanita itu. Anda lihat tembakan yang sempurna. Ya ampun, kamu penembak yang hebat. Kemudian Rod dan Hill pergi ke ayah korban, mengatakan bahwa dia pasti pembunuhnya. Ketika dia mendengarnya, dia berkata, Anda gila, mengapa saya membunuh putra satu-satunya, mitos. Tapi kemudian, Rod menggunakan kemampuan ekstrasensornya, menggambarkan seluruh proses kasus. Ceritanya seperti ini. Sang ayah melakukan apa yang mereka katakan, tidak memberitahu polisi, adalah pemilik perusahaan besar, beberapa juta baginya hanya uang receh, yang penting adalah keselamatan putranya, tetapi insiden itu telah berubah. Dalam perjalanan kembali, dia tiba-tiba menyadari bahwa mobil di depan adalah teman putranya. Kemudian dia langsung pergi ke tempat persembunyian putranya di pinggiran kota, yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada putranya, tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Dia sendiri mendorong putranya sampai jatuh dan kepalanya terbentur meja, mati di tempat. Pada saat yang sama, teman putra baru saja kembali dan langsung mengeluarkan pistol. Pria itu tidak berniat untuk menembak, hanya ingin keluar dari bencana ini dengan selamat, tetapi pria itu benar-benar tidak menyangka, setelah sang ayah mencuri senjatanya, dia menembak dan membunuhnya, dan juga menyamarkan adegan itu sebagai bunuh diri. Tetapi bahkan jika apa yang dikatakan Rod itu benar, itu hanya spekulasi tanpa keaslian, hal-hal ini tidak dapat dibuktikan sama sekali. Pada saat yang sama, dia juga mulai mengutuk. Ini akan menjadi kasus terakhir Anda, saya akan menggunakan semua uang dan posisi saya untuk memaksa Anda mati. Jika kalian menyukai film ini, ingatlah untuk like dan mendukung dan terus menonton. Pada titik inilah Hill menarik Rod keluar dari pintu dan mengatakan kepadanya, dia menemukan tagihannya untuk vaksinasi rabies, mengapa orang itu harus mendapatkan vaksin rabies? Kalimat ini juga mengingatkan Rod pada noda darah di mulut anjing peliharaannya, pada saat itu anjing itu mungkin menggigitnya, sehingga ada darah di mulut. Rod kemudian membuat rencana. Awalnya, dia berpura-pura menjadi karyawan dalam rumah lapor ke polisi, mengatakan bahwa ada seorang cenayang yang sedang membuat kekacauan di sini. Beberapa saat kemudian kepala polisi tiba. Pada saat ini, Rod juga mulai menjalankan rencananya, mengatakan bahwa ada jiwa telah memasuki tubuhnya. Cerita utamanya adalah, saya melihat pembunuhnya adalah dia. Apalagi sang ayah memiliki luka gigitan anjing di tangannya, bandingkan saja luka gigitan anjing dengan luka di tangannya untuk mendapatkan jawabannya. Ketika sang ayah mendengarnya, dia langsung terkejut. Direktur menemukan reaksinya sangat aneh, jadi langsung memeriksa lukanya sesuai dengan kata-kata Rod untuk melihat apakah dia benar. Melihat sutradara begitu teguh, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengaku. Beberapa hari kemudian Rod dipanggil ke kantor oleh sutradara polisi. Di sini, Rod bertemu ayahnya. Ternyata sutradara telah menyelidiki semua catatan latar belakang Rod, dan ayahnya juga mengakui bahwa dia memiliki kekuatan telepati khusus di depan sutradara. Dia juga sangat puas dengan Rod, jadi dia terus menugaskannya. Tidak lama kemudian, Rod mengejar ayahnya sampai keluar, meskipun ayahnya mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir kali dia membantu anaknya. Begitu saja, Rod dan Hill secara resmi membuka agen detektif dengan kemampuan psikis. Jika Anda menyukai filmnya, ingatlah untuk menekan like dan follow. Sampai jumpa.